Tadi siapa Din? Kan gue bilang lu mah setan ditepak kan kayak gitu ya. Sempet tepak. Iya, setan ditepak sama dia, ditepak kelepuk aja. Balik lu. Nah, saya mah udah pokoknya sendal harus ketemu, gue lapar nih. Kalau gue nyerah, kalau nyerah tapi lu tetap masakin ya mie. Gimana Bu? Nggak kasih tahu. Cewek cuma bilang nggak ketawain nih. Tapi mata muter-muter gitu. Jadi muter tapi sambil ketawa. Tadi siapa Din? Kan gue bilang lu mah setan ditepak kan kayak gitu ya. Sempet tepak. Iya, setan ditepak sama dia, ditepak kelepuk aja. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Belly di channel Kumis Kamil. Di video kali ini gue akan berbincang-bincang dengan narasumber gue nih, yang katanya punya cerita horor. Tadi sih gue sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya sama narasumber gue ini. Katanya itu dia pernah ditampakin sosok jin yang menyerupai dengan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Pasti lu pada penasaran kan? Oke, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita. Halo Bang. Halo. Sama Bang Daden ya? Ya, Bang Daden. Iya, Bang Daden. Bang Daden tadi kan gue sempat denger nih Bang. Cerita lu Bang, waktu dulu katanya lu sempat ketemu sama jin yang menyerupai gitu Bang. Iya. Seru juga ya, gokil ya. Cerita langsung nih, bagaimana? Oh, nanti dulu nih. Buat para penonton nih ya yang mau denger ceritanya pasti penasaran kan? Tapi gue ingetin sekali lagi, jangan lupa dukung juga nih channel Kumis Kamil biar makin berkembang. Dengan cara apa? Di subscribe, like, dan komen. Kalau bisa lu share dah tuh kemana-mana ya. Oke, langsung aja ya kita dengerin ceritanya nih. Kayak gimana sih seremnya? Bang Daden, gimana Bang Daden ceritanya? Jadi dulu kita ngobrol rileks ya. Oh iya, santai aja kan kemarin mah. Iya. Jadi dulu di tahun 2005-2006 lah, 2005-2006 kalau nggak salah ceritanya. Masih zaman-zamannya Home Pimpahi Home Gambreng. Home Gambreng tuh belum ada HP dulu. Jadi saya dari Cibinong ke Bogor nih, pulang itu ibaratnya pindah sekolah lah. Pindah sekolah di tahun itu saya ke Bogor di tempatnya disebutin kan ini nama kampungnya ya. Bebas kalau nggak menyangkut ini Bang. Kampungnya itu Megamendung lah. Oh, di Megamendung. Kota hujan. Kota hujan. Saya masuk sekolah kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, lupa pokoknya ya. Saya punya temen nih. Teman sekolah baru kenalan. Jadi semenjak tinggal di situ teman saya cuma nama dia doang nih, sahabatan lah, jadi sahabat. Selang beberapa hari saya main ke rumahnya nih. Main ke rumahnya siang-siang. Jadi tempatnya itu jalan menuju rumahnya aja udah serem banget dah. Udah pokoknya nih jalanan tuh kanan kirinya udah kebun, bener kayak gunung gitu deh. Gunung siang hari aja itu bolong. Maksudnya siang bolong itu gelap gitu. Gelap banget dah pokoknya. Saya mampir, nyampe rumah jam 4 sore ke rumah dia tuh, mampir main bla 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 ngobrol. Selang sholat maghrib nih, nah mulai cerita udah di sini sholat maghrib lah saya nih. Sholat maghrib, azan, saya ke musola pas sama dia bareng jalan. Musola yuk Den, itu bahasa Indonesianya mah. Yuk ke musola, kita sholat. Selesai sholat, saya pulang duluan kan. Feeling saya dia pulang duluan. Saya tahu udah sampai amin kalau saya mah ya. Dia kan bisa sholat begitu itu beres pulang kalau dia mah. Feeling saya udah ada duluan kali pulang gitu kan. Saya ikut pulang akhirnya, pulang duluan nggak ada soalnya. Saya pulang, nyampe rumah, ibunya manggil dong. Namanya Helmi lah teman saya sebutnya. Helmi, sini ke warung Gi. Beli apa gitu katanya. Saya datang. Saya tahu udah dari Helmi itu, tapi saya belum tahu kalau si Helmi belum pulang nih ceritanya. Saya ke warung sama si Helmi itu berdua, tapi tiba-tiba pas nyuruh itu dia jadi dingin Bang, orang jadi gimana ya? Jadi cuma nyaut ya. Iya kan kalau si Helmi kan orangnya banyol gitu ya, bercanda mulu, jadi dia ngobrol tuh bercanda terus. Dia banyol nih, ini tiba-tiba kok bocah diem, saya bilang. Ini tolong ke warung, ya Mi, gitu doang. Jadi kayak jawab tuh saya. Jawabnya cuman iya Mi gitu doang. Akhirnya ya udah sekalian mampir ke warung ke bapak, warung deket kerjaan bapak ya. Saya temenin dong, namanya saya bete kan ya. Ini gue saya ikut nih jalan. Terus sepanjang jalan Bang, dia cuman diem aja, rasanya bocah
sering bercanda gitu, masa itu bercanda Orang mulu, humoris lah orangnya, pokoknya banyak lah orangnya tiap jalan. Kok ini diem, tapi dia nyaut kalau saya ngomong nih, Mi, lu diem baik nyaut, gitu doang. Saya jalan nih, temen saya pilih udah nggak enak nih, ada kok beda gitu ya. Apa? Maksudnya positif aja lah, mungkin lagi apa ngambek kali sama saya gitu, saya tinggal sholat duluan, pulang ya. Saya ikutin aja. Akhirnya ke bapaknya kan dia berhenti, minta duit, warung. Nah, warung itu, jadi warung itu posisinya bener-bener sendiri, nggak ada pemukiman, nggak ada deh. Itu bener-bener warung tuh satu, nggak ada pemukiman, di atasnya baru ada, cuman di itu warung nggak ada pemukiman lah. Itu samping-sampingnya hutan apa gimana? Hutan bang, jadi hutan kayak pohon-pohon tinggi lah pokoknya. Nggak tahu pohon apa tuh, tinggi-tinggi pokoknya. Cuman di situ ada warung sama tempat kerjaan bapaknya ini nih. Jadi bapaknya tuh kayak jaga villa gitu di sono. Oh, di daerah situ jaga villa. Jaga villa, di atasnya ada warung. Cek warung itu kan. Nah, kata warung itu nanya ke saya, itu si Helmi kenapa? Katanya. Pucat gitu, saya bilang, nggak tahu Bu, pucat kenapa emang? Langsung si itu langsung nanyanya ke Helmi, hari mana iku naon gitu kan, bahasa Indonesia, kamu kenapa Mi? Cuman, itu doang jawabnya, itu. Tapi dia benar-benar bergerak itu, benar-benar ngobrol, sharing, ngobrol. Udah nih kan, begitu kita ngobrol, pulang nih kita nih udah selesai belanja, dia benar-benar bawa belanjaan. Saya jalan nemenin dia berhenti di satu pohon gede banget. Tiba-tiba, Den, tunggu sini ya. Pokoknya pohonnya tuh pohon pete Cina lah. Pete sipit, buat zaman dulu pete sipit, pete Cina. Pohonnya kayak pete Cina gitu tinggi. Dia ngasih belanjaan, berhenti dulu. Den, tunggu ya. Saya mau ke situ dulu katanya. Nih, lu pegang. Nah, begitu saya pegang plastik, dah. Itu bener-bener kayak masuk dimensi lain gitu. Begitu dia masuk ke pohon itu, saya masuk kayak dimensi lain. Kayak tiba-tiba hening, nggak ada suara sama sekali, hening, tapi pohon goyangnya lembut, ngalun gitu pohon tuh goyangnya. Tapi emang ada angin gitu? Gimana ya, pokoknya hening dah. Dibilang ada anginnya enggak, tapi pohon tuh bener-bener ngayun kayak air, kayak tali di air gitu. Iya. Begitu kita udah masuk beda nih, kok kayaknya beda gitu kan. Saya tungguin lama tuh, saya ngelihat ke langit tuh kayak ada terbang kunang-kunang, tapi bukan kunang-kunang gitu. Kalau kunang kan hijau nih gitu ya. Ini kayak beda dari terbang aja gitu. Terbang balik sini, ntar lihat lagi ada kayak bola api lewat lagi. Nah, pas lihat bola api itu, saya kabur. Itu posisinya abang masih nungguin gitu? Masih nungguin, saya kayak orang pelongo. Jadi si Helmi kemana, pelongo, saking takut kan ya. Itu bener-bener jalannya bang, nggak ada lampu. Jadi gokil ini. Gak ada lampu jalannya itu. Jadi sudah saya nungguin sekitar lama lah, cukup lumayan lama lah. Saya tungguin. Pas ngelihat bola api saya lari itu. Jalan buru-buru. Saya lihat, kan ada tempat kerjaan bapaknya si Helmi ini kan. Saya samperin, nggak ada, bapaknya nggak ada. Saya langsung nonong aja ke rumah tuh. Nah, di sebelum nyampe rumahnya itu ada pos bang. Pos apa nih? Pos yang nggak kepake gitu. Pos ronda gitu bang? Pos ronda modelnya, tapi nggak pakai jadi gambarnya pos ronda. Dia di belakangnya ranting-ranting gede, pohon-pohon gede, pintunya itu udah rusak-rusak nggak jelas lah. Saya ke situ jalan nih, lagi buru-buru bawa belanjaan. Nah, situ ada kayak nenek-nenek duduk, kayak megang kebaya gitu, megang gini nih ya, kebaya gitu. Tapi dia ngomong, megang kebaya dia ngomong. Posisinya diri apa duduk? Duduk dia, duduk masih kayak tahiyat akhir gitu duduknya. Dia megang, sambil megang. Nah, yang kayak di film-film, mau kemana bang? Itu bener bang, saya ngerasain. Jang, reka mana Jang? Itu bener saya ngerasain. Oh, dia ngomong bang, bener-bener ngomong. Saya pas bawa nih, saya nengok, dia ngomong, Jang, reka mana Jang? Itu wujudnya kayak gimana tuh bang? Dia modelnya jadi sebelah nih alisnya ada. Yang saya perhatiin tuh alisnya ada, nih mata ini buletan tuh nggak ada, hitamnya nggak ada. Jadi ini alis, mata di sini nggak ada hitamnya, putih. Nah, mulut tuh kayak cepet tuh, gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Narik, ditarik gitu, cuma gini dia. Nah, ini mata nggak ada tuh, sambil ngomong. Nah, itu yang saya kayak percaya sama film-film. Bang, mau kemana bang? Itu bener bang, yang saya alami tuh kayak gitu. Cuman dia Sunda. Jang, reka mana Jang? Saking pas ngelihat begitu
omongin begitu gimana tuh Bang? Waduh, itu mas saya udah cuma nengok-nengok gitu doang, nggak, saking udah keburu takut duluan sama yang pertama kan. Saya udah nggak nego, maksudnya udah nggak yang pengen ngebales, udah jalannya saya buntu gitu buru-buru ke atas gitu, udah buru-buru, penting gue nyampe rumah nih. Nah begitu nyampe rumah nih, taunya si Helmi ke saya, dari mana lu? Gitu, gue cariin, saya bengong kan, lah, lu bukannya tadi sama gue ke warung saya, jangan-jangan lu duluan, lu ngumpet lewat belakang kan, saya gitu ya pikirin saya. Gue cariin kata mamanya, lah Den, ini si Helmi emang nggak bareng sama Daden? Enggak bu, ini sih yang belanjaannya. Akhirnya main ngomong, oh udah nggak aneh nih mah ngomong gitu. Horin, mamanya ngomong gitu biar nggak takut kali saya. Terus saya akhirnya mamanya cerita, emang ini bener tadi mamanya, bener kan main nyuruh ada emaknya kan. Si Helmi masih pelangap-pelongo Helminya nih, masih bingung dia masih. Wah, lu dari mana? Gue cariin dari tadi di musola, gue puter-puterin nggak ada katanya. Lah, gua kan udah malu jalan, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya udah ngobrol sama ibunya cuma jelasin, ya mungkin itu mah makhluk yang kembarnya kali gitu, maksudnya khodamnya atau apalah gitu kan. Udah nih, akhirnya saya udah masih pokoknya masih ngegombal-gombal apa sih, bercanda-canda gitu dah sama dia. Lagi lu bego pulang duluan sih, gini-gini maghrib katanya. Ya gua mana tahu, gua kan bukan orang sini kata gua. Terus kata dia, ya udah lu makanya ntar mah jangan kayak gini lagi katanya. Udah nih Bang, udah itu keadaan maghrib ya. Udah dong, sudah pulang azan nih Isya. Sholat lagi dong saya, sholat Isya kan. Udah habis disuruh, cerita udah serem-serem. Udah azan tuh, sholat lagi yuk katanya. Sholat nih Isya, beres sholat Isya, udah beres, masuk lagi saya ke rumah. Kan kalau saya emang nggak kuat begadang dulu orangnya ya. Jam 8, jam 9 saya udah tidur. Jadi saya nginep nih, cerita di rumah dia saya nginep. Sama kayak saya juga nggak kuat begadang. Katanya mah gitu ya. Akhirnya saya jam 9 tidur. Terakhir dia nyuruh saya tuh, Den, seduin energen dong. Bahasa Indonesia Pak, Sunda mah, Den, panyedukeun aing energen dah. Saya jawab, Bung wegah. Itu teman yang tadi. Si Helmi tadi itu. Bang. Bung wegah, seduhan lu mah katanya. Dia juga tamu saya seduhin, dia ketawa, ya udah. Saya tidur Bang. Nggak lama saya tidur. Nah jadi ini cerita dia paginya ya. Saya satuin nih. Saya tidur. Nah tiba-tiba ada saya lagi. Padahal bukan saya nih. Tiba-tiba saya bawa gelas. Nih energen lu. Padahal saya tidur. Oh itu yang nganterin energen itu ke temen lu itu lu gitu? Iya. Jadi saya sendiri gitu, tapi pada masa tidur. Cuman di mata si Helmi itu saya yang nganterin. Oh lu dapat cerita dari temen lu itu? Iya, jadi gantian gitu, kayak ibaratnya tadinya lo, sekarang gua gitu. Jadi dia nyerupainnya gantian. Saya tidur jam 9, tiba-tiba dia nyuruh, kan saya tidur nih, nggak mau lo bikin kan saya gituin. Dia tahu, pas saya tidur nggak lama kemudian bawa gelas saya katanya nih malam-malam itu. Den, lu tuh malam bawa gelas katanya. Nyeduin gue energen, sampai gini. Kok energen pahit gak lu aduk ya? Kayak gitu. Kata gue, terus kata dia, saya jawab, minum, gitu doang udah jawabnya. Oh sempet ngejawab? Ngejawab, jadi bener-bener ngejawab, bener-bener. Cuman jawabnya dikit, dia nggak banyak. Dia ngasih pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab, cuman kayak, kok nggak diaduk sih Den? Minum be, gitu doang. Padahal saya nggak pernah ngomong kayak gitu kan, cuman minum aja nggak apa-apa, ngomong kalau itu mah bener-bener jutek, minum be. Terus saya duduk, ikut nimbrung. Dulu mah kan mainannya bukan apa ya, dulu mah mainannya jadi kayak botol tutup botol digepengin, dimainin tuh truk sampai terbalik tuh. Oh, botol-botol yang besi gitu ya? Iya, yang keren. Jago gua dulu tuh. Bisa Bang, terus saya latihan. Jadi, dan ini akhirnya sudah jadi nih minuman. Singkat cerita, saya katanya main bareng-bareng tuh, main botol itu. Jadi main juga gitu? Sempet main, ada 4 orang. Saya, Helmi, Rian, sama cewek 1 nih, adanya si Helmi ini. Masih kecil, jadi pokoknya 4 orang di situ yang saya ingat tuh. Main lah nih. Tiba-tiba saya marah-marah katanya kalah mulu, marah-marah tinggal nih sama si Helmi yang lain, lu tinggal aja dah. Tuh Bang katanya yang si Helmi lihat, saya sampai pagi kayak gitu-gitu tuang latihan, marah-marah. Akhirnya sendiri katanya. Diri udah gitu ibunya risih dong. Ini itu si Daden suruh tidur katanya. Udah pagi jam segini, bukannya tidur masih main kayak gitu. Akhirnya meletuk ke depan. Ini cerita teman saya ke saya nih. Den, suruh tidur lu sama nyokap gua gitu. Tidur dih katanya. Nyaut, udah gua tidur. Tuh mainnya masih acak-acakan. Jadi si tidurnya Daden yang ini, Daden yang 2 di bawah balai.
Dulu kan balai ya rumah tuh, ada kolongannya tuh. Nah saya tidur di bawah balai. Jadi di ruang ada bangku balai, nah saya tidur di bawahnya. Masuk ke kolong gitu? Masuk. Nah, si Helmi nanya dong, lu ngapain tidur di situ? Sini aja bareng-bareng. Dan si ini dua ini jawab, enggak ah, sini aja anget, kata itu jawabannya. Gila, berarti sempat ngobrol biasa. Ngobrol, cuman dia tatapan kosong sih katanya mah. Cuman begitu tidur anget, pagi kan nih, udah pagi. Tak tahu saya keluar dari kamar. Si Helmi ingat, lah, saya memang tidur di kamar kan, kelasnya di kamar si Helmi ini. Saya pagi-pagi keluar, dan tiba dia neletuk, lu tidur di sini dari kapan? Lah, gue mau tidur dari jam 9 di sini di dalam. Nah, katanya, kok tidur di situ? Pasal lu malam gue begadang katanya. Enggak, gue mau tidur, tetap gue tidur. Pokoknya yang gue inget, gue tuh dulu nyuruh gue tidurin energen. Udah, gue tidur. Anjir kata gue. Kata dia, berarti yang malam tidurin energen siapa dong? Gue mau nyetuk dong. Jangan-jangan gantian kayak kemarin. Kata gue gitu. Ceket dia ketawa. Bisa jadi tuh Den katanya. Jadi seram tapi kita malah jadi bikin candaan. Oh, lucu-lucu aja gitu ya. Lucu-lucu aja tuh ya, seruan. Akhirnya udah pas begitu cerita ya. Jadi cerita itu, ya Den semalam tuh lu begini sama gua. Lu marah-marah lah. Terus lu katanya gua tinggal tidur, katanya lu pengen latihan main itulah. Oh, akhirnya gua pagi-pagi bilang lagi, enggak, bukan gua itu mah. Justru gua di kamar, lu tidur di kamar sama gua bareng-bareng. Kagak, enggak ada tidur di kamar. Gua tidur di ruang tengah semua kata si Helmi. Kok lu jadi tidur lagi ya? Lah, berarti di kamar siapa dong kata gua. Oh, jadi lu lihat tidur di kamar itu ngeliat banyak, ada dia, ada ini, tapi dia sendiri di kamar tengah gitu. Dan sedangkan disangkanya gue malam nggak tidur gitu. Jadi si juriknya ini nih, setannya ini nyerupain wujud, iya, wujud sama wujud gitu. Jadi kayak salah paham gitu. Gokil ini. Itu malam pertama tuh Bang. Saya udah enggak, maksudnya positifnya kan setan mah baik kan gitu kata dulu orang tua mah kan, setan mah enggak jahat, baik gitu kan. Saya udah bilang biarin dah, setan mah baik. Malam kedua nih saya tapi nih Bang, maaf gue potong nih Bang. Pas kejadian itu lu sempat nanya-nanya enggak Bang? Maksudnya nanya-nanya ke yang lebih tua gitu. Nanya, jadi di posisi yang pagi-pagi debat tuh, itu ada ibunya si Helmi itu orang situ. Akhirnya ibunya Helmi jawab, udah jangan diroin tuh mah emang suka di sini mah kayak gitu katanya Bang. Suka mewujudin orang-orang yang nggak pernah ke situ. Jadi orang yang baru pasti diwujudin katanya. Kalau orang sini udah nggak aneh, ibu-ibu sini mah kayak gitu. Dia ngomong gitu doang sih, nggak nyeritain sejarahnya. Kayak enggak, dia cuma cerita udah nggak aneh di sini mah Bang, gitu ke saya tuh. Emang saya orang baru kan ya, cuman saya kan jawabnya, ya kan ibu orang sini kan, jawabnya gitu. Meskipun saya bonus, tapi kan ibu orang sini gitu. Akhirnya udah tuh, saya pulang lah, disampar lagi sama dia nih, deh ayo ke rumah lagi. Nah ini yang cerita ini yang lumayan serem, yang ini yang saya bilang. Yang kedua ini yang saya benar-benar baru ngelihat yang namanya setan gak napak tuh ya di sini yang saya lihat. Nah di malam kedua setelah kita udah main pertama nih, dia nyamper si Helmi di kedua hari ini, Den mainnya ke rumah gua lagi. Oke. Pulang sekolah kita main. Samper nih saya sama dia. Nyampe pulang sekolah aman dulu mah jam 12 ya, nggak ada sampai sore sekolah dulu. Pulang jam 12. Akhirnya kita bilang samper habis asar aja, saya samper. Main biasa, ketemu maghrib lagi nih Bang, sholat bareng-bareng nih Bang, kita sholat bareng-bareng, pulang jamaah, udah selesai sholat maghrib kan, selesai sholat, biasa saya mau doa pulang. Akhirnya ada satu cewek temen namanya Indah lah gitu ya. Nah dia ngajak mainan yuk, sembunyi-sembunyian sendal katanya. Kalau yang nemuin ntar dimasakin mie katanya. Ya kita kan namanya cowok lapar mulu dulu ya. Nggak ada kenyang-kenyangnya biar kayak seneng aja gitu dimasakin sama cewek. Oh ceweknya lah salah gitu. Antara lapar sama nasib lah. Iya, nasib. Gue ceweknya udah cakep dah pokoknya gitu ya. Kalau SMP udah tahu cakep jelek cewek gitu. Akhirnya udah terus semangat kan. Oke, yuk main sendal, diumpetin, merem semua nih. Nah yang ngumpetinnya ini si ceweknya kan. Ya udah, yang cowok merem semua, gue ngumpetin. Singkat cerita udah diumpetin. Kita nyari nih. Pokoknya dari berdoa habis selesai maghrib ya, nyari. Itu sampai mau isya nggak ketemu Bang. Itu cewek si Indah yang di sini cuma cengar-cengir aja, nggak ada yang ketemu. Sampai udah akhirnya azan kan isya. Oke.
sholat dulu yuk, kita terusin lagi katanya. Sholat nih, beres sholat kan. Udah beres sholat, lanjut lagi katanya. Kita lanjut. Nah, jadi di posisi itu ngumpetin sendal itu kita ke yang ada kali tuh bang, rumah ada kalinya sebelahnya. Kan si Indah suka di situ tuh ya, suka itu deket rumah dia tuh. Kita saking penasaran, coba cari di rumahnya, diumpetin kali. Nyari nih, nah lewat kali bang, namanya kali. Sebelahnya kan pasti ada kocoran kecil tuh. Wah, Nah, ada pembuangan kecil. Nah, kita lewat situ bang, nyari. Nah, nggak tahu si Indah lagi di situ. Kita datang tuh si cewek itu yang mau masakin, yang ngumpetin udah ada di situ. Ya kita kan pilih, wah berarti sendal diumpetin di sini nih. Kan gitu kan. Nah, dulu mah kan bawa obor nggak ada yang senter-senter gini, nggak ada. Kaleng dibolong-bolongin pakai lilin, bawa kan. Nah, itu saya yang bawa tuh. Saya bawa, saya nunduk aja nih sendal. Tahu pas net, lu ngapain ditepak sama dia? Iya, sendiri aja di sini, lu ngapain katanya. Wah, disumpetin di sini ya. Pokoknya sendal harus ketemu, gua lapar nih. Kalau enggak gue nyerah, kalau nyerah tapi lu tetap masakin ya mie. Di mana Bu? Nggak kasih tahu. Tuh cewek cuma gini doang, tawanya nih. Tapi mata muter-muter gitu. Jadi muter tapi sambil ketawa. Si Elvin kan dia mah fokus ke bawah ya. Lah saya udah ngelihat tuh jelas. Balik kata saya. Udah balik ayo. Bung, pokoknya gue mah perut nih lapar katanya. Tapi temen lu belum sadar. Belum sadar lah, saya mau udah ayo balik bukan si Indah nih mah kata saya teh. Bung, pokoknya harus ketemu nih, gue lapar pengen makan mie katanya gitu. Saya bilang, udah ayo balik. Akhirnya kan dia balik ya, cuma dia nggak ngelihat muka si Indah itu. Jadi begitu Indah, ayo balik ikut sini gabung, jangan sendiri sini lu. Pokoknya gue belum nyerah, tapi ntar lu tunjukin di mana, ayo balik katanya. Begitu si setan si Indah ini nengok, si Elmi ikut nengok nggak ngelihat dong. Saya mau udah ngegredek baik nih bawa center keren. Kalengnya. Center 2022 itu udah pas balik, dia si Elmi balik. Otomatis kan cewek duluan kan, dikasih jalan duluan. Saya tetep dia nyari sendal, ayo sambil ngegerutu lapar, gua mah lapar mau mie katanya. Saya udah fokus ngeliatin si cewek itu di depan. Itu kan namanya dulu mah kan gunung tangga gini ya. Tangga gini nih. Dia jalan kan. Kan kelihatan kalau di belakang mah ya orang jalannya ngejek-jek gitu kan. Dia mah enggak bang. Jadi ini tangga dia jalan kayak cus enggak nyentuh. Kayak cuman bohong-bohongan gitu enggak nyentuh. Jalan gitu enggak nyentuh. Saya bilang, waduh. Begitu udah di pertigaan jalan, ada belok ke kiri kan. Nah di situ cewek itu berhenti. Udah bang, saya kesini dulu katanya gitu tuh. Si cewek ini, Indah ini kata si Emi, saya rek naon kadinya katanya. Lu mau ngapain ke situ katanya. Enggak, gue mau sebentar kesini dulu. Ya udah buruan lu, sendal tunjukin di mana. Udah gue nyerah dah, tapi seduit mie kekeh ya, tetap seduit mie. Ya, gue kesini dulu udah bang. Begitu ke situ, kita ke atas. Nggak lama si Indah di bangku. Udah ada di bangku lagi cengir-cengir sendal udah ketemu sama si Rian katanya. Tiba-tiba tuh ceweknya itu udah di bangku, udah cengar-cengir nunjukin sendal. Sendal udah ketemu nih katanya. Si Rian yang nemuinnya, aku nyediain mie dong. Lah kita masih Helmi bengong. Hah? Tadi siapa katanya? Lah tadi siapa Din? Kan gue bilang lu mah setan ditepak kan kayak gitu ya. Sempet tepak. Iya, setan ditepak sama dia, ditepak kelepuk aja. Balik lu. Nah saya mah udah balik. Ayo tuh bukan si Indah. Dia mah tetap bodoh. Lihat di mana ditepak gitu sambil ditepak. Nah, dia mah lagi cengar-cengir aja gini. Sama macamnya gimana sih? Wah itu masih udah ngedrek-dek bang buat kalengnya juga. Kayaknya udah situ kita bengong nih sama si Helmi. Cerita si Helmi ke emaknya. Nah si emaknya cerita. Di situ dulu ada anak kelelep. Anak kelelep di situ. Di sungai itu. Nah yang ya belok kiri itu ternyata itu kuburan bang. Kuburan tuh ternyata. Jadi dia belok nyamperin ke kuburan. Nyamperin ke kuburan. Setelah dari situ kita kan udah nih makan mie. Beres disuruh lagi sama emaknya. Nih lu ambil duit ke bapak lu. Sono jalan saya mati bapaknya. Nah jalan jadi di pertengahan jalan itu kita udah ketemu bapaknya ternyata. Udah ketemu bapaknya nih, bapaknya bawa tas, pakai baju security, terus nggak ngasih duit. Udah ngasih duit, kita ngasih duit, belum ngasih duit. Kita cuma ngelihat dia ngelewat doang bawa tas sama ini, sama rapi lah gitu mau pergi. Kita kepilah dong. Akhirnya kepilah bapaknya kita lihat tuh udah nggak pakai tas. Seragamnya tuh sama sih, cuman dia nggak pakai tas. Kata saya, lah bapak gue bukannya tadi rapi ya mau pergi gitu kan.
Jadi nyerupain juga. Kalian juga, ngelupain bapaknya juga. Jadi Tempatnya jurik tuh bener-bener serem ya tempatnya. Iya, maksudnya. serem. Tapi di sono sempet nggak bang lu ke sana lagi gitu? wah, sempat. Terakhir gue kemarin belum lama tuh. Oh belum lama. 2 bulan lalu ke situ. Tuh masih ada posnya, masih ada tanjakan yang nenek-nenek belum mau ceritain nih. Ada di situ nenek itu tuh. Boleh tuh bang. Bisa kali ya kita ntar ke sono nih. Iya. Kali ini ketemu. Jangan rekam mana. Iya, lagi